Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam sangkuter, salam mantap jiwa dan salam mental kalian semoga aman ya. Mantap. Oke, dan tetap jangan lupa ya kan kawan. Secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang masih dalam kondisi bearish ya. Masih dalam kondisi penurunan yang cukup lumayan dalam ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan malam hari ini teman-teman ya, ini kita akan membahas perihal Luna Classic ya. Kalau kita lihat daripada launch sendiri teman-teman ya, launch mana, nah ini launch ini kayaknya menolak ya, menolak runtuh ketika keadaan market semuanya dalam kondisi bearish ya teman-teman, dimana dia mengalami kenaikan 11,36% per video ini dibuat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan teman-teman, memang market dalam kondisi merah merona ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat pergerakan daripada Luna Classic sendiri, bisa kalian lihat nih antara pressure beli dan jual teman-teman, bisa kalian lihat di sini pergerakannya sangat fluktuatif sekali ya di mana platform Max Global teman-teman ya, karena saya menggunakan Max Global. Nah, bisa kalian lihat juga ya naik turunnya dari pressure pembelian penjualan ya sangat fluktuatif ya. Jadi saran saja teman-teman, ketika dalam kondisi seperti ini ya, Luna Classic sudah mengalami kenaikan ya ibaratnya di atas 10%, jangan pernah masuk dulu ya teman-teman, takutnya nanti dia ngedam lagi itu teman-teman, karena di sini kalau kita lihat memang keadaan market belum begitu aman. Cuman di sini Luna ini menolak runtuh ya, menolak untuk kalah gitu dengan market-market lah, intinya dengan kripto-kripto lainnya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Terra Classic launch naik 7%. Tadi kalau kita lihat memang naik sekitar 11%-an ya dalam 24 jam terakhir, mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Nah, dalam kurun waktu 24 jam terakhir memang Bitcoin dan Ethereum ini mengalami downtrend yang cukup dalam ya, turun drastis gitu teman-teman. Tapi untuk Luna Classic sendiri malah dia melawan arus dari Bitcoin dan Ethereum, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Terra Classic launch berjalan dengan baik melawan pasar. Oke. Nah, meskipun pembantaian di seluruh pasar yang telah melihat dua aset kripto teratas jatuh ke posisi terendahnya, yaitu Bitcoin turun 10% di perdagangan pada 16.600-an, sementara Ethereum juga turun 9% di perdagangan di bawah 1.200. Nah, jadi tetapi menantang mantan gagasan Do Kwon telah bertahan naik, di mana rekan-rekannya goyah naik 7% selama 24 jam terakhir menurut data dari Coin Market Cap. Nah, jadi teman-teman ya, bisa kita lihat bersama, bisa kita pelajari bersama lah, intinya seperti itu ya. Ketika suatu aset yang sudah dikatakan hancur, dikatakan runtuh ya kan, sudah nggak ada masa depan, banyak orang yang bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di mana proses kebangkitan daripada Luna Classic ini banyak yang mendukung itu, terbuktinya ketika market memang dalam keadaan crash, di sini Luna Classic masih bisa bertahan dan mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya kan, 11, sekian persen tadi ya kita cek itu teman-teman. Nah, jadi efek bencana FTX masih terasa setelah Binance mengumumkan tidak akan menutup lubang di neraca FTX dengan mengakuisisi bursa yang tertekan dengan menutupi dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi Amerika Serikat mengirimkan kepanikan di pasar. Oke, nah jadi memang crashnya market kali ini memang disebabkan oleh platform exchange terbesar ya teman-teman, bisa dikatakan kayak gitu, terbesar kedua ya kalau nggak salah, itu mengalami kebangkrutan. Maka dari itu terjadilah crash pada market cryptocurrency ya. Nah, kalau kita lihat bersama memang crashnya cukup parah ya, yang yang saya pikirkan ya dulu ya teman-teman, yang saya pikirkan yang akan gugur duluan ketika Hotbit mengalami suspend dulu ya.
saya pikirnya kayaknya Hotbit nih yang akan gulung tikar. Nggak taunya malah raksasa juga yang gulung tikar. Hotbit malah masih bertahan walaupun sempet suspend 1 bulanan lebih ya teman-teman, kurang seperti itu ya. Tapi masih open lagi dan masih bertahan untuk Hotbitnya itu sendiri. Melainkan malah FTX yang gugur ya dalam medan peperangan kayak gitu. Oke. Nah, jadi beberapa spekulasi menyatakan bahwa kinerja Terra dalam menghadapi kepanikan adalah bukti kemajuan yang telah dibuat rantai dalam menambahkan utilitas dan mekanisme pembakaran. Nah, jadi salah satu pembuktian nih kemajuan daripada Luna Classic. Oke, saya ini mau bangkit, saya ini mau berkembang lagi. Ya, intinya seperti itulah ya. Jadi komunitas daripada Luna Classic saya kira cukup kuat untuk saat ini yang menahan dalam godaan market yang seperti ini, di mana banyak pressure penjualan, tapi untuk Luna Classic masih mampu bertahan. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan pernah masuk ketika suatu aset itu sudah mengalami kenaikan di atas 10% dengan kondisi market yang seperti ini loh ya. Beda cerita dengan ketika aset tersebut naik 10% tapi ada news yang belum terjadi ya. Ada news yang mungkin dalam jangka beberapa hari ke depan ada sesuatu hal yang diluncurkan, entah apa, mungkin masih bisa berani untuk masuk. Tapi ketika keadaan market seperti ini tanpa news, tanpa apa aja gitu, naik tiba-tiba naik di atas 10%, jangan pernah terpancing dengan godaan yang seperti itu. Karena apa? Takutnya nanti didam lagi, turun lagi karena memang keadaan market yang belum stabil ya, seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain menurut anggota komunitas di Twitter di Lautan Merah, kemampuan Terra Classic untuk mencetak lilin hijau setiap hari adalah karena ini adalah proyek yang paling terdesentralisasi dan menghadapi pengawasan regulasi yang sedang berlangsung terhadap bursa besar dan terpusat. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh The Crypto Basic, beberapa utilitas yang ditambahkan oleh komunitas untuk mendorong adopsi adalah dApps dan FCF Pi pertama. Nah, jadi memang dApps daripada Terra Luna Classic ini sudah muncul satu teman-teman, dan di mana FCF Pi ini ya teman-teman, ini menerima Luna Classic sebagai alat metode pembayaran, di mana bisa digunakan yang sempat kita bahas kalau nggak salah di seluruh dunia ya yang menggunakan FCF Pi ini teman-teman ya. Jadi pembayaran cryptocurrency menambahkan dukungan untuk Terra Classic Launch untuk memungkinkan orang menggunakan token sebagai cara pembayaran, karena transaksi akan dilakukan secara on-chain, di mana transaksi tersebut teman-teman akan dikenakan pajak juga karena dilakukan secara on-chain, yaitu pajak 0,2%. Nah, contohnya gini, saya mau beli HP ya, saya mau beli HP di Shopee gitu teman-teman, dan saya menggunakan ShopeePay. Oke. Nah, saya membayar menggunakan ShopeePay, dan di setiap transaksi tersebut saya akan terkena pajak 0,2% gitu teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, ketika kita mau membeli suatu aset, kita menggunakan pembayaran menggunakan koin Luna Classic, maka secara otomatis transaksi yang kita lakukan, transfer yang kita lakukan itu secara on-chain. Nah, di situ akan terkena pajak pembakaran juga ya. Jadi dan di sini ya, dimana karena transaksi dilakukan secara on-chain. Oke, nah berlaku untuk semua pembayaran loan sehingga berkontribusi pada program pembakaran yang sedang berlangsung. Oke, nah jadi khususnya low trade dApps di minggu pertama seperti yang dibagikan oleh The Crypto Basic mengirimkan lebih dari 10,5 juta loans ke dompet yang terbakar. Inisiatif ini diarahkan untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang mendukung inisiatif pembakaran, menyeimbangkan utilitas dan mekanisme pembakaran. Oke, nah memang kalau teman-teman masih agak sedikit kurang paham ya, sekarang ini Luna Classic sedang mau membangun utilitas dan berkembang lagi lah intinya untuk jaringan Luna Classic ya. Menurut Terra Rebels, upgrade Terra Classic V23 dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Desember, yaitu bulan depan teman-teman, di mana ketika V23 ini diluncurkan maka secara tidak langsung proyek-proyek itu akan mudah gitu untuk masuk ke dalam jaringan Luna Classic lagi dan berdiri di jaringan Luna Classic lagi, dan di mana ketika proyek tersebut masuk ke Luna Classic lagi, di situ juga akan disematkan sistem pembakaran teman-teman, yaitu 0,2%. Seperti itulah ya. Maka dari itu upgrade Terra Classic V23 ini akan menjadi gerbang pembuka, bisa dikatakan seperti itu, dan mudah-mudahan memang benar-benar bisa berkembang. Oke, jadi tetap ya teman-teman, semangat Luna Classic untuk long term, bukan untuk jangka pendek ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu, dan salam cuan.